Halo. Semangat lagi. Halo Kak. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Baik. Baik, kalau dari aku sih Baik. baik, sehat juga. Ini kayaknya lemes, ciri-ciri dana bulanan belum masuk sih. Ya, Ya. Gimana ya? Oke, boleh dong Kakak perkenalan dulu. oke mungkin dari Alda dulu. Oke, perkenalkan, aku Alda di sini sebagai Menteri Koordinator dari Administrasi dan Keuangan Negara. Oke, sebenarnya perkenalkan nama aku Putu Prima Priandana. Jadi di sini aku sebagai Menteri Koordinator dari Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Oke, Kak Prima dan Kak Alda, coba ceritain dong gimana sih pas Kakak awal masuk BEM? Apakah Kakak kepleset atau emang karena ada niat sendiri? Oke, mungkin dari Alda dulu deh. Oke, untuk awal masuk BEM sih karena niat sendiri ya, karena dulu wajib join satu Ormawa dan satu UKM, jadinya muter otak gimana caranya nih biar bisa join, dan kebetulan saat itu BEM yang pertama kali sosialisasi karena kita PKKMB-nya online, jadi kita nggak kelas-kelas, jadinya mungkin oh ini bisa kayaknya masuk BEM dan coba daftar, interview dan ternyata keterima gitu. Oke, kalau dari aku kenapa gimana awalnya mungkin hampir sama juga sama Kak Alda karena kan kita sebelumnya PKKMB itu online, jadi sosialisasi itu full dari online juga. Terus emang dari awal sih pengen masuk BEM karena kan pengen tahu gimana sih sebenarnya organisasi, karena sebelumnya juga ada saudara yang pernah ikut keorganisasian kampus juga. Kalau emang pengen ikut organisasi disaranin coba deh ikut BEM gitu. Di sana lebih luas lagi gitu. Jadi coba deh ikut BEM, pengen tahu aja sebenarnya. Oke, berujung penasaran akhirnya langgeng sampai sekarang ya Kak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, terus menurut Kakak berdua, BEM itu seperti apa sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, dari BEM ya organisasi ya, yang dimana kan di sana tuh tempat berkumpulnya berbagai orang ya bisa dibilang. Kayak di mana di sana itu kita benar-benar belajar, yang mungkin beberapa orang tuh beda-beda ya tujuannya masuk BEM tuh apa. Jadi kalau dari aku sih menganggap BEM itu sebagai tempat aku untuk mengembangkan skill aku, soft skill gitu, karena sebelumnya aku orangnya pemalu, jadi di masuk BEM itu kayak mulailah memberanikan diri untuk berbicara ataupun nanti untuk memberikan sebuah pendapat sih. Untuk berbicara itu paling berkesan banget sih, maksudnya BEM tuh gitu. Mungkin dari Kak Alda gimana? Mungkin dari aku itu sedikit banyaknya mungkin sama kayak Prima, kayak BEM itu organisasi yang kompleks karena dia kan organisasi tertinggi di kampus, jadi otomatis isi di dalamnya itu kompleks dan otomatis beragam, dan di sana juga aku mandang BEM itu kayak oh ini media belajar gitu, media memperbanyak pengetahuan dan relasi seperti Iya. Oke, nah kalau ngomong juga, kampus ini kan banyak nih Kak, ada Ormawa. Selain BEM, Kakak ada ikut Ormawa atau UKM lain nggak? Nah kalau ada ikut, gimana sih tips dan trik Kakak untuk bagi waktunya? Dari siapa? Boleh, ada dulu. Mungkin untuk yang di tahun pertama nggak ada, di tahun kedua mungkin baru ada ya di salah satu UKM. Dan untuk cara bagi waktunya itu tinggal per minggu gitu, diprioritaskan mana yang lebih prioritasnya mana yang lebih besar dan lebih gede resikonya, itu yang diprioritaskan pertama tentunya, dan yang lainnya pasti akan ngikut gitu, seperti itu. Mungkin dari Prima. Oke, kalau dari aku sih ini kan bisa dibilang kalau aku tuh ikut BEM udah sampai tahun ketiga ya. Jadi untuk kegiatan ataupun organisasi lain di kampus itu aku ikutnya di tahun pertamaku. Sana ikutnya sih UKM. Kenapa? Karena UKM tuh ngejalanin hobi aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk membagi waktunya gimana, sama juga dari Kak Alda, pakai tips skala prioritas juga pastinya. Terus tuh melihat di mana sih sebenarnya yang lebih membutuhkan aku tuh di mana. Kayak gitu sih dari aku untuk bagaimana ngatur waktunya. Terus juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan itu juga misalnya kan memang sih berbarengan, tapi tetap juga bagaimana aku mengkoordinasi juga sama teman gitu, bahwa di
di organisasi ini aku belum bisa hadir karena masih ada kesibukan. Yang penting ingat di koordinasi aja sih, kalau itu sih menurutku. Berarti pakai lebih ke skala prioritas gitu Kak ya? Ya, pakai skala prioritas. Oke, kalau di BEM ini kan banyak nih ada watak-watak seseorang. Nah, gimana sih cara kakak buat menjalin kedekatan sama anak BEM yang antik-antik ini? Oke, mungkin dari Kak Alda dulu deh. Kak Alda dulu. Oke, mungkin untuk mendekatkan diri ya karena sikap semua anak BEM itu beda-beda dan di luar nalar semua. Jadi kita tuh harus pinter-pinter nyari strategi nih karena kan yang di tahun pertama emang aku tentunya bisa menjadi bisa diajar gitu loh karena aku di sana masih angkatan kecil istilahnya kan. Masuk ke tahun kedua udah diberi tanggung jawab lebih. Udah diberi tanggung jawab lebih, jadinya harus beradaptasi lagi, harus bisa ngebaca nih orang-orangnya seperti apa, dan kalau kita udah bisa ngebaca ini orang seperti apa dan nyamannya kayak gimana, dan otomatis kalau kita ngobrol itu pasti bakalan nyambung. Yang pertama, yang kedua pasti dia bakalan nyaman untuk sharing sama kita. Untuk di sananya aja sih nyari kenyamanan yang dari orang yang sama kita ngobrol aja sih, jadinya dekat. Mungkin dari Prima yang jauh lebih berbeda. Oke, kalau dari aku sih ya gimana caranya itu sebenarnya kayak relatif aja. Terus karena aku selama ini setiap periode ataupun setiap angkatan tuh caraku untuk mengakrabkan diri itu cukup berbeda. Jadi di mana periode awal itu kan aku sebagai anak baru hitungannya kan BEM baru gitu. Bagaimana untuk mengakrabkan diri itu masih kayak ngobrol biasa, terus tuh masih jaim lah kayak ngobrol biasa, hanya sekedar kepentingan gitu aja untuk mengakrabkan diri. Terus juga naik ke periode kedua, di mana di sana ya bisa dibilang aku sudah menjadi senior, dan di sana benar-benar bagaimana sih cara kita buat akrab sama orang baru ini, orang pendiam, terus tuh ada juga orang yang ya agak-agak, maksudnya kayak dia tuh susah lah untuk diajak ngobrol serius. Dan di sana aku pakai caranya tuh lebih ke bercanda dulu. Intinya aku di sana bercanda dulu, ngobrol ngalur ngidur dulu. Nah gitu, kalau dia udah merespon dengan tertawa dan juga bisa merespon, maksudnya kayak menjawab sebuah pertanyaan dengan seru, misalnya seru gitu. Berarti itu udah membuka kesempatan aku buat bisa untuk mengakrabkan diri ke dia gitu. Karena kan juga bisa dibilang kayak yang paling susah itu sama orang-orang pendiam. Jadi kita benar-benar harus sering ajak dia ngobrol, entah itu nanyain kelas ataupun pokoknya banyaklah pertanyaan gitu. Mungkin dia awalnya merasa risih gitu, tapi kedepannya itu bahkan dia tuh jadinya kayak udah biasa nih ngobrol jadinya gitu. Kayak gitu untuk membuat mengakrabkan diri sih sama anak-anak BEM selama ini gitu aja sih. Tapi keren loh Kak Prima, dari introvert tuh dengan cara ini tuh menjalin hubungan tuh buat aku luar biasa. Iya. Oke, ngebahas anak BEM nih, kira-kira ada nggak sih orang-orang yang bikin kakak termotivasi atau buat kakak sampai berpikir, aku kagum banget lihat orang ini. Mungkin dari Kak Alda? Ada nggak? Di skill aja nggak apa-apa Kak. Dari aku untuk mengagumi banget sih nggak ada, tapi yang mengarahkan itu pasti ada. Yang di periode pertama itu lebih ke Kak Putri. Dia yang pertama ngarahin banget kayak gimana kamu ini kan di sini organisasi, jadinya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini gitu. Jadi di periode pertama itu sangat diarahin banget, jadi semuanya itu teratur gitu, jadi aman gitu. Untuk yang di periode kedua, di sana ada Kak Yaya, Kak Mita, dan Kak Yogi yang sangat mengayomi banget. Dan di sana tuh kita nggak semata-mata kayak cuma dikasih tanpa dikasih tahu caranya gitu loh, kayak disuapin tapi nggak dikasih tahu caranya ngunyah. Tapi di sana itu kita disuapin, kita diajarin caranya ngunyah, sampai kita jadi lebur itu kita dikasih tahu gitu. Jadi untuk itu sih mereka berempat sih sejauh ini yang sosok inspiratif banget. Sosok inspiratif banget. Oke, kalau dari aku yang menginspirasi ya cukup banyak. Jadi tapi di sini aku kerucutkan aja. Yang pertama itu mungkin dari Presma yang
di 2 tahun lalu itu ada Kak Axel. Itu kenapa? Karena ya mungkin aku lebih kenalnya dia duluan, terus sering main bareng juga. Terus tuh di tahun kedua tuh ya mungkin sama ada Kak Mita juga. Tapi aku di sini tuh lebih mengagumi emang karena mereka tuh berani dalam hal apa, memberikan aku kesempatan gitu. Mungkin bisa dibilang aku ikut BEM itu hanya ngikutin alur aja. Namun mereka memberikan kesempatan bahwa kamu bisa lebih dari ini. Jadi itu yang pertama aku kagumi. Dan yang kedua, yang benar-benar paling aku kagumi itu adalah anak-anak BEM yang dia bekerja, dia punya kegiatan di luar juga, terus itu intinya memiliki banyak kesibukan, tapi dia masih bisa untuk membagi waktunya untuk kegiatan BEM juga. Itu orang yang benar-benar paling aku kagumi sih, entah siapa itu. Aku terima kasih juga karena aku melihat dari mereka, biarpun misalnya aku bisa dibilang kayak aku itu seniornya mereka, tapi aku melihat mereka perjuangannya dari kerja, kuliah, apalagi tambah dengan organisasi, itu kayak benar-benar, oh ini lah orang-orang yang benar-benar bisa menginspirasi nih. Nggak hanya sekedar dia ada aja, tapi dia tuh emang benar-benar membuktikan, apalagi ke adik-adiknya nantinya, kalau sebenarnya bisa loh gitu. Cuma dari niat kalian aja benar nggak ikut organisasi ini untuk tujuan yang baik gitu. Itu sih orang-orang yang benar-benar aku jadiin motivasi sebenarnya. Gitu aja sih. Sampai aku termotivasi sih juga. Jadi pengen ketemu nih sama sosok-sosok yang dibilang sama Kak Bima dan Kak Alda. Oke, untuk harapan kedepannya untuk BEM apa sih Kak? Boleh spill gitu. Aku dulu ya. Ya. Jadi harapannya tuh untuk siapapun nanti yang melanjutkan periode di BEM, tentunya entah itu nanti yang sekarang itu akan lanjut lagi ataupun ada angkatan baru lagi, ya mungkin masih sama, harapannya pasti yang terbaik. Itu harapan yang terbaik untuk bagaimana organisasi ini bisa tetap berjalan, terus tuh bisa dipercayai lagi, itu tentunya hal yang utama. Lalu untuk orang-orangnya, ya mungkin di sini tuh aku lebih berharap ke mentalitas untuk entah itu nanti kalian ada sebuah kegiatan yang banyak maupun nanti kalian diberikan kepercayaan, karena menurutku yang sulit itu orang-orang yang memiliki mentalnya itu. Karena kalau misalnya orang menjalani sebuah kegiatan terus dia merasa capek, dia pasti bakal berpikir untuk kedepannya tuh, aku kayaknya nggak bisa deh lanjut, kayaknya aku cukup sampai di sini aja deh gitu. Karena kenapa? Mungkin aku juga merasa seperti itu dulu, tapi dikuatkan juga teman-teman, entah itu dari orang-orang yang di BEM juga tentunya membuat jadinya aku tetap memiliki semangat dan sampai ya bisa sampai di posisi ini. Aku harapannya juga ke depannya teman-teman juga memiliki mentalitas seperti itu. Itu aja sih dari aku. Mungkin dari aku tidak jauh berbeda dengan Prima, tentunya yang terbaik. Terus mungkin orang-orang di belakang layar ini bakal meneruskan, kan kita nggak ada yang tahu. Waduh, siapa ya? Kan mungkin itu untuk yang meneruskan, mohon dijaga organisasinya, dijaga kekeluargaannya. Yang namanya organisasi pasti keluarga gitu. Kalau sendiri-sendiri otomatis kan cerai-berai gitu. Kekeluargaannya dijaga, jangan egois gitu-gitu. Harus memikirkan satu sama lain, harus memikirkan, belajar untuk tidak memikirkan diri sendiri aja, tapi memikirkan orang lain, karena mungkin di belakang kalian, di sebelah kalian itu sangat butuh kalian, tapi karena kalian memikirkan diri kalian sendiri, jadi orang di sebelah kalian itu bakal hilang, seperti itu sih. Keren banget. Yang jelas nih Kak, kasih deh kita satu quotes nih. Quotes. Dari ada dulu quotes-nya. Oke. Quotes dari aku itu satu aja, be kind to yourself, karena kalau kamu nggak baik sama dirimu sendiri, bagaimana orang mau baik sama dirimu? Aduh. Oke. Terbakar. Kalau dari aku sih ada ini hitungannya kayak bukan quotes sih, kayak mungkin pesan. Itu jika kesempatan itu datang, itu walaupun itu masuknya itu paksaan, ataupun entah itu paksaan dari teman ataupun paksaan dari siapapun, apalagi itu nanti ataupun kesempatan itu emang kamu yang temukan,
tetap ambil kesempatan tersebut karena dari kesempatan-kesempatan yang diberikan tersebut itu yang akan mengubah dirimu di masa depan. Itu aja sih. Keren banget. Mantap. Oke. Terima kasih nih Kak udah mau bagi waktunya sama kita. See you in the Sama-sama. next episode. Bye bye. Bye. Bye.